Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, sebelumnya kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kali ini kita akan melakukan pembahasan ulangan bab 1 ya, tentang pecahan. Untuk KD.1 Ustaz yakin kalian sudah bisa semua ya, namun tetap akan kita ulas cara-cara yang Ustadz rekomendasikan sehingga nanti kalian lebih mudah dalam mengerjakannya, seperti itu. Baik, untuk nomor 1 Ustadz ambil pen dulu. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B masing-masing, maka yang sebelah atas itu disebut apa? Betul sekali, pembilang, yang bawah disebut penyebut. Maka option yang tepat, pilihan yang tepat adalah yang A, gitu ya. Nomor 2, perhatikan gambar ini di bawah, ini agak samping ya. Nilai pecahan dari bagian gambar yang diarsir adalah pertama kita hitung seluruh kotaknya dulu. Ya, seluruh kotaknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, maka pernya adalah per 8. Antara yang, kalau yang C dan D salah ya, maka kita pilih antara A dan B. Sekarang kita tinggal hitung warna birunya. Warna birunya ada berapa? Ini Ustaz hapus dulu biar lebih jelas ya. Ini. Warna birunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka yang paling tepat adalah yang B ya. Nanti kalau masih bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Umpamanya ketemunya 2/4 umpamanya. Maka 2/4 itu masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Masing-masing dibagi 2 gitu ya. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Seperti itu. Jadi kalau di option di ABC-nya itu tidak ada, kalian bisa sederhanakan. Baik, berikutnya nomor 3. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik pada bilangan berikut. Maka caranya adalah kita kalikan silang. Dari bawah ini kita kalikan ke sana. 10 kali 6, 60 ya. Nah, berikutnya yang ini juga kita kalikan silang. Nah, maka karena ini belum ada, kita di sini kita tulis warna biru ya, biar untuk pembeda. Kita tulis 2 kali, belum ada nilainya, titik-titik. Dan nanti harus memperoleh nilai 60. 2 kali berapa biar 60? Iya, betul sekali, 30 ya. Maka bawah sini adalah 30. Seperti itu. Jawabannya adalah C. Yang pakai merah ya, yang lainnya merah biar sama. Nah. Oke, berikutnya nomor 4. Pecahan yang senilai dengan 8/16. 8/16. Nah, di sini ketika kalian bingung bisa dijejerkan di sampingnya ya, atau optionnya lah. Optionnya kamu tulis di sini. Pamannya saya mau pilih A 1/2. Kalikan silang saja. Nah, kalikan silang. Nanti jika jawabannya sama maka dia senilai gitu ya. Sekarang kita lihat 16 kali 1 berapa? 16 ya. Kemudian 8 kali 2 atau 2 kali 8 berapa? 16. Ini sama, maka ini dikatakan senilai. Jawabannya adalah yang A. Begitu. Tat, kalau yang B coba Tat. Baik, 8/16. Kita cek apakah dia senilai dengan 3/4 atau tidak. Kita kalikan. Ini kali ini berapa? Oh, kalau nggak bisa membayangkan, kita tulis seperti ini dulu ya. Nanti lama-lama bisa membayangkan. Bisa ngawang gitu ya. 6
dikali 3 berapa? 18 ya. Oke, nyimpan 1. 1 kali 3 ditambah 1 berapa? Iya, 48 ya. Berarti sini 48. Sedangkan yang ini 4 kalikan 8 berapa? 32. Nilainya beda ya, maka dia tidak senilai. Begitu juga bawahnya. Seperti itu. Bisa kalian cek dengan cara seperti itu. Berikutnya nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini, tanda yang tepat. Nah, tanda yang tepat. Jika kalian dengan gambar juga bingung, ya bisa kalian rubah dulu menjadi pecahan. Yaitu ini birunya ada 2, pembaginya atau kotaknya seluruhnya ada 4. Saya tulis seperti ini dulu. Kemudian yang ini birunya ada 3, kotaknya seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Silahkan dikalikan silang lagi. Dikalikan silang. Ini kali ini berapa? 12 ya. 12. Ini kali ini berapa? 16 ya. Besar yang mana? 12 atau 16? Besar yang 16. Maka yang dicaplok yang 11 ini. Jawaban yang tepat adalah A. Begitu ya. Oke. Berikutnya nomor 6. 5/9 titik-titik 6/8 tanda yang tepat. Oke, Ustadz perbesar di sini ya. Ustadz perbesar. Ini 6/8. Kita kali silang lagi. 9 dikali 6 berapa? Iya, betul sekali. 63 ya. Saya tulis atasnya. Kemudian 8 dikali 5 berapa? 40. Besar yang mana? Besar 63, maka tandanya ke sini. Begitu, jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 7. Urutan pecahan 3/4, 1/5, 7/8 jika diurutkan dari yang terbesar. Yang diminta dari terbesar. Maka Ustadz perbesar di sini biar nampak juga. Maaf, tercoret. 1/5 dan 7/20. Nah, Ustadz pilih cara yang ini ya untuk membantu. Ustadz tambahkan 0 di belakangnya. Kemudian kita bagi 30 dibagi 4 berapa? 30 dibagi 4. Yang paling mendekati adalah 7 ya. Tapi dia punya lebih karena 7 28. Maka masih punya sisa. Maka Ustadz tulis saja 7 lebih 7 plus. Kemudian 10 dibagi 5 berapa? 2. Pas ya. Ustadz tulis 2 saja karena pas. Kemudian yang ini 70 dibagi 20. Ini boleh di. Nah, ini kalau bingung. 7 dibagi 2. Sama-sama dibagi 10 ya. Kalau tadi dicoret atas bawah itu nolnya itu. Tapi 0 yang paling belakang ya. Tidak boleh 0 di tengah angka, itu nggak boleh. Oke, 7 dibagi 2 itu berapa? 3. Lebih nggak? Iya, lebih karena masih punya sisa ya. Nah, setelah ketemu ini langsung kita bisa jawab, yaitu dengan urutan terbesar. Mana yang paling besar? Tentu yang 7 ya. Ini nomor 1, ini nomor 2 karena 3 lebih, dan ini nomor 3. Mana jawaban yang tepat? A, B, C, D. Yang pertama adalah 3/4 ya. Kemudian 7/20 dan 1/5. Maka jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Baik, sangat gampang sekali. Nanti silahkan diulang-ulang kalau memang belum memahaminya. Kita lanjutkan di KD 3.2-nya. Bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran dari 17/6. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebentar, ini penanya belum muncul. Nah, pecahan campuran, maka caranya tinggal atas ini kita bagi dengan bawah. 17 dibagi 6 dengan cara seperti itu. Saya bisanya dengan Porogape tat. Ya udah, kita Porogape dulu. Ingat ya, yang atas itu yang dikurung. Ini ya, bagi 6. 17 dibagi 6 berapa? Yang paling mendekati 2. Oke, kita tulis 2.
2 kalikan 6, 12. Sekarang kita kurangkan. 7 dikurangi 2, 5. Nah, harus hasil pengurangan itu harus lebih kecil ya dari pembaginya ya. Ini 5 harus lebih kecil dari 6 gitu ya. Hasilnya 5, ini kan dia sudah lebih kecil dari 6, maka betul. Kalau hasilnya itu sama ataupun lebih besar, maka di atas, jawaban di atas itu masih salah. Nah, kalau seperti ini sudah tepat ya. Kemudian ini disebut hasil. Yang di bawah ini disebut sisa ya. Sisa. Sedangkan 6 ini pembaginya, ini pembagi. Ya, pembagi. Nah, pecahan campuran itu adalah yang di samping ini hasil. Terus kita kasih per, yang di atas itu sisa, yang di bawah ini pembagi. Bagi gitu aja ya. Saya tulis bagi. Ini bagi itu yang ini. Ini pembagi. Saya tulis bagi gitu aja. Nah, baik, berarti kita bisa simpulkan hasilnya adalah 2. Saya tulis di sini. Kita kasih per. Sisanya adalah 5. Dan pembaginya adalah 6. Maka hasilnya 2, 5 per 6. Seperti itu ya. Atau bagi yang bisa berpikir cepat langsung. 17 dibagi 6 berapa ya? Oh 2. Sisa berapa ya? Oh 5. Pernya sama saja dengan pembaginya ini. Begitu. Silahkan nanti pilih yang mana ya. Berikutnya nomor 9. Bentuk desimal. Sama ya. Desimal itu juga dibagi di porogapit gitu ya, di porogapit. Ustadz ingatkan lagi porogapitnya biar lancar. Nanti yang sudah bisa langsung juga dipersilahkan. Bagian atas itu yang dikurung ya, yang ditaruh di dalam kurungan. Kita bagi 6 dibagi 25 bisa tidak? Tidak, karena tidak kita tulis 0, kita kasih koma, baru yang di sini tambahin 0. Nah, 60 dibagi 25, berapa yang mendekati? Dicoba saja, 25 kali berapa yang mendekati 60? Pinter, kali 2 ya. Karena 2 kali 25 adalah 50. Ketika kita kurangkan, ini 0 kurangi 0, 0, 6 kurangi 5, 1, 10. Sudah lebih kecil ya dari pembaginya. Tapi karena desimal, kita ambil di belakang koma itu bisa 1, 2, atau 3 angka tergantung bawahnya. Kalau ini masih bisa tidak kita cek, kita tambahin 0 lagi. 100 dibagi 25 masih bisa? Bisa. Berapa? 4 ya. Nah, nanti kalau tidak habis-habis, baginya kok ternyata komanya banyak, cukup diambil 3 angka saja di belakang koma. Karena ini sudah pas ya, sudah habis, maka ini ketemunya 2 angka di belakang koma, yaitu 0,24. Seperti itu ya. Bagi yang bisa langsung dipersilahkan. Jadi yang langsung seperti ini. Ustadz ganti tinta yang biru dulu. Yang bisa langsung itu kamu berpikirnya seperti ini. 6 dibagi 25 bisa enggak? Oh tidak, tak tulis 0, kemudian ini ditambahin 0. 60 dibagi 25 berapa? Oh dapat 2. Sisa berapa? Oh ternyata sisa 10 nih. Nah ini seperti pembagian ya, seperti porogapit, cuma dia langsung model ngawang gitu ya. Ngawang itu apa? Dipikir di dalam otak gitu ya. 100 dibagi 25 4. Nah langsung seperti ini juga tidak masalah bagi yang sudah pembagiannya lancar. Berikutnya nomor 10. Ustadz ganti warna merah kembali. Bentuk persen. Persen artinya per 100 ya. 100 dari pecahan 14 per 20. Ustadz perbesar di sini 14 per 20. Karena persen, Ustadz langsung kali saja 100. Karena persen itu fungsinya adalah per 100 gitu ya. Nah Ustadz buat seperti ini saja. Kemudian karena ini punya satu angka di belakang, 1 0 di belakang angkanya ya, maka Ustadz juga coret ini karena ini juga punya 0 di bagian belakang. Maksudnya bagian atas yang 100 ini dibagi 10, bagian bawah yang 20 ini juga dibagi 10, begitu. Kemudian Ustadz ganti warna biru ya untuk nyoretnya biar lebih jelas. Kemudian 2 ini bisa dicoret lagi.
Dicoret itu maksudnya apa? Dijebret-jebret itu maksudnya apa? Dibagi dengan nilai yang sama, yaitu bagian pembilang dan bagian penyebut berlawanan gitu ya. Kalau atas dan bawah. Kok 100 ini kan nggak ada, dia nggak ada pernya. Jika nggak ada per itu maksudnya dia masuk bagian atas. Sebetulnya dia itu ada per 1. Tapi per 1 dibagi 1 itu tidak ditulis, tidak masalah. Ya, jadi biasanya yang per 1 itu tidak ditulis. Seperti itu. Nah, ini boleh dibagi dengan 14, boleh. Nah, sama-sama dibagi 2 atau mau dibagi dengan berapa? 10 juga bisa. Kali ini kita bagi dengan atas ya. Ini kita bagi 2 itu dapat 1, 14 dibagi 2 dapat 7. Maka ini tinggal 7 dikalikan 10. Berapa 7 kali 10? 70%. Seperti itu. Maka jawabannya adalah yang B. Kita ganti warna merah lagi biar sama ya. Nah, begitu. Berikutnya nomor 11, pecahan biasa. Pecahan biasa dari 31/8. Ingat caranya adalah ya, di sini Ustadz tulis S, ini A, ini B. Maksudnya apa ya? Seperti yang ini tadi ya. S itu adalah hasil, itu di sampingnya. Maksudnya S itu samping. Nah, A itu kita anggap atas, B itu kita anggap bawah. Nah, untuk memperoleh hasil pecahan biasa, maka kita perlukan adalah bawah dikalikan samping, kita kali. Kemudian hasilnya itu ditambahkan dengan atas. Itu ya, bawah kali samping tambah atas. Pernya sama. Saya tulis di sini. Bawah kali samping, kalau sudah ketemu tambahkan atas ya, bawah kali samping tambah atas. Nanti pernya itu juga per punyanya bawah, pernya sama. Oke, kita praktekkan. Perbesar lagi, 31/8. Maaf, tercoret sebentar. Per 8. Yo, kita rubah ya, atau sama dengan aja ya, biar tandanya pas ya. Nah, kasih warna biru. Bawah kali samping, 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 iya 24 ya, satu di sini. Kemudian hasilnya ini 24 ini tambahkan 1. 24 tambah 1 iya 25. Maaf, ini kok jadi katut-katut gini ya. Oke, 25 pernya bersama ya. Per 8 ini sama dengan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, seperti itu ya. Gampang ya. Bawah kali samping tambah atas. Untuk membuat bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran. Nomor 12, bentuk pecahan biasa. Lagi kita mau ubah pecahan biasa dari ini 0,48. Berarti dia dari pecahan apa ini? Desimal. Ingat, paling sederhana. Jadi harus dibagi sampai tidak bisa diperkecil lagi, sampai tidak bisa dibagi lagi itu ya. Oke, ini kita tulis 0,48. Dan ini mouse-nya tidak mau di ini, maaf ya. Oke. Nah, kita rubah dulu karena ada, maaf ya, ini mouse-nya rodok nggak pas ini. Ada 2 angka di belakang koma, maka dia per berapa? Ya, ada 2 0, 0, 0. Nah, maka dia per 100. Kemudian angkanya 048 ditulis semua di atas. 048. Gini. Karena 0 itu tidak dipakai, ora kanggo di bagian depan, 048 itu sama dengan 48, ini boleh kita hapus. Seperti itu ya. Kemudian karena yang diminta adalah paling sederhana, kita sederhanakan. Kita bagi sampai paling kecil. Itu ya. Tat, aku nggak bisa bagi
langsung banyak, bisanya sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Kita bagi 2 dulu, yo. Warna biru ya untuk pembeda ya. Kita bagi 2 dulu. Ini juga kita bagi 2 ya. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. Pinter, tidak punya sisa ya. Sisanya 0. 8 dibagi 2 berapa? 4. Pinter. Per 1 dibagi 2 tidak bisa, minta bantuan belakangnya. 10 dibagi 2 berapa? 5 ya. Nah, tidak punya sisa 0. Kemudian 0 dengan 0, 0 dibagi 2 tetap 0. Ketemunya adalah 24 per 50. Masih bisa enggak? Kita coba lagi. Maaf ya, ini mouse-nya tidak mau ditarik. Terkadang kena, terkadang tidak. Maaf ya. Kita bagi 2. Bawahnya juga kita bagi 2. Oke. 2 bagi 2 berapa? 1 ya. Tidak punya sisa, kita tulis 0. 4 dibagi 2, 2. Per, sekarang 5 dibagi 2 berapa? Oh, dapat 2. Sisa tidak? Sisa berapa sisanya? 1. Saya tulis kecil di sini. 10. 1 dengan 0 itu 10. 10 dibagi 2, 5. Nah, sudah selesai belum ini? Iya, betul sekali. Sudah selesai karena dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Maaf ya, ini tercoret lagi ya. Ustaz pengen ngasih kayak sama dengan gitu ya, malah tercoret. Langsung saja di sini 12 per 25. Baik, nomor 13. Bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Ingat yang diminta lagi paling sederhana. Ini dari persen mau dirubah ke pecahan biasa. Ustadz perbesar di sini. Ditarik, dia tidak mau. Maaf, ini mouse-nya pas lagi error ini. Maaf ya, karena tadi awal-awal tidak masalah. Kalau kita ulang lebih lama nanti videonya dan kita lanjut saja ya, nggak apa-apa ya. Yes. Kita ya anggap ini persen ya. Ini ketarik-tarik gitu. Persen itu artinya dia per 100, 0, 0, 1. Nah, tarik-tarik lagi ya. Sebentar, maaf. Ini tidak mau ternyata. Seperti biasa tidak mau. Ini tadi persen ya. Ini ya, harus pelan-pelan sekali nih. Oke. Nah, 35-nya tinggal kita tulis di atas. 35. Nah, pelan-pelan. Aduh. Harus dilepas. Ya. Oke. Nah, tinggal kita sederhanakan sekarang. Kita tinggal sederhanakan. Dibagi berapa ya 35 itu bisanya ya? Pintar sekali. Dibagi 5. Dibagi 5 bisa. Karena atas dibagi 5, maka bawah mengikuti. Juga harus kita bagi 5. Kalau 35 dibagi 5 berapa? Iya, 7. Pas ya. Per, sekarang 1 dibagi 5 tidak bisa. 10 dibagi 5 berapa? 2. Karena tidak punya sisa, kita tulis 0 di sini. 0 dengan 0 tetap 0, dibagi 5 tetap ditulis 0. 7 per 20. Jawabannya adalah yang A. Begitu ya. Oke, insyaallah bisa dipahami. Baik, kita masuk ke KD 3.3. Hasil pembulatan dari 5 per 12. Kita tulis ulang di sini 5 per 12. Nah, jika kalian membuat garis itu lebih lama ya kalau memakai garis ya, karena apa? Nanti harus disesuaikan dibagi menjadi 12 bagian itu ya. Maka bisa menggunakan cara yang seperti ini. Seperti yang di video pernah kita bahas dulu. Semakin ke atas itu semakin mendekati 0, semakin ke bawah itu mendekati 1. Ingat, yang disebut 1 itu adalah atas dan bawah penyebut. Pembilang dan penyebut itu nilainya sama. Contoh, Ustadz punya 2 per 2 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 dibagi 2, 1.
Nah, di sini ada 12, maka nanti ke bawah itu harus sampai angka 12 karena 12 per 12 itu sama dengan 1. Terus gimana, Tat? Nah, caranya seperti ini. Nah, kalau pembulatan, pecahan biasa atau pecahan campuran bisa seperti ini ya. Nah, ini karena pecahan biasa, langsung yang 5 ini sebagai patokan adalah yang bagian atas 5. Ini kita tujukan sampai ke 0. Kita hitung mundur ya. 4, 3, 2, 1, 0. Sampai 0 gitu ya. Berapa lompatan dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lompatan ke atas. Paham ya? Sedangkan ke bawah dia harus mencapai 12. Kenapa 12? Karena membentuk 1. Itu ya, 12 per 12 itu 1. Maka dari 5 itu seterusnya adalah 6 sampai 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 ini maksudnya adalah 12 per 12 atau disebut dengan 1. Begitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita hitung. Kita hitung berapa lompatan dia dari 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, pendekatan berarti dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke atas, ke 0, atau lebih dekat ke bawah atau 1. Lebih dekat kemana langkahnya? Iya, lebih dekat ke atas karena hanya 5 langkah, 5 lompatan. Maka pembulatan yang paling tepat adalah yang 0. Gitu ya. Yang 0. Paham ya? Semakin dia nilainya dekat dengan bawahnya, semakin dekat dengan 12, maka dia akan 1 gitu ya. Oke, berikutnya nomor 15 masih tentang pembulatan. Pembulatan kesatuan terdekat. Satuan berarti nanti di sini posisinya. Karena 3 ini disebut 3 satuan. Kalau 1 itu 1 puluhan ya. Bisa berpisah di sini 13,28. Berarti nanti pembulatannya sampai di sini. Karena sampai di sini, maka kita kasih batas di sini batasnya. Nah, karena yang diminta adalah satuan. Kemudian, karena yang diminta satuan, kita lihat angka di belakang koma persis, yaitu angka 2. Angka 2. Pertanyaannya, apakah 2 itu 5 ke atas? Kata kuncinya adalah 5 ke atas. Nah, harusnya ko-nya terpisah ya dengan atas, tapi nggak apa-apa daripada nulis ulang ya. Kalau 5 ke atas, maka depannya akan ditambah 1. Depannya akan ditambah 1. Tapi kalau kurang dari 5, 4, 3, 2, 1, maka penambahnya bukan 1 tapi 0. Paham? Oke, kalau 5 ke atas, seperti contohnya umpamanya 13,67 itu, karena ini 5 ke atas, maka depannya ini bertambah 1. Jadi nilainya adalah 14. Seperti itu ya. Jadi nilainya 14. Tapi karena ini adalah nilainya 2 kurang dari 5, maka tambahnya berapa? Iya, tambahnya 0. 13 tambah 0 berapa? 13 tambah 0? Iya, tetap 13. Jawaban yang tepat adalah A, B, C, D. Iya, D ya. Oke, seperti itu. Kemudian pembulatan persen. Nah, ini kalian bisa melihat di buku kalian halaman 19 ya. Kalau pembulatan persen itu tetap prinsipnya sama, mirip dengan yang desimal tadi, yaitu dia sama dengan 5 atau 5 ke atas atau tidak gitu ya. 5 ke atas atau tidak. Nah, jadi pembulatannya itu pas. Pembulatannya itu pas. 10, 20 seperti itu ya. Jadi kalau ini 32, kalau dia itu 32%,
Nah, 32%, ini persen ya. Kita lihat ininya, 2. 5 ke atas tidak seperti tadi. 5 ke atas tidak, saya ganti warna biru ya. Oh tidak, kalau tidak maka dia pembulatannya ke bawah. Oke, pembulatannya ke bawah, maka dia cenderungnya berubah jadi 30%. Yang tepat adalah yang C. Itu ya. Jadi 10, 20, 30, 40 seperti itu. Jadi dipaske puluhan persennya seperti itu. Nanti berbeda ketika masuk di perhitungan ya. Di perhitungan taksiran itu agak beda sedikit untuk yang persen. Nah, baik, lanjut nomor 17. Berat sebuah karung beras 3,4 kilo dan karung tepung 8,7. Hasil taksiran, ingat di sini ada kata taksiran. Taksiran itu berarti perkiraan, kira-kira. Ditanya adalah seluruh, maka dia akan ditambah. Jadi kalimatnya adalah 3,4 akan ditambah dengan 8,7. Karena dia 8,7 dan 3,4 yang diminta taksiran, maka kita harus taksir dulu, kita harus perkirakan dulu. Perkirakannya gimana? Nah, seperti tadi. Apakah 4 ini 5 ke atas? Oh tidak. Karena tidak, maka depannya cukup ditambah 0. 3 tambah 0 ya. Saya tulis di sini dulu biar tidak bingung. Ditambah. Nah, berikutnya kita tanya, hei 7, apakah kamu 5 ke atas? Ya, kalau ya maka depannya akan nambah 1. Jadi dia 8 tambah 1. Nah, jadi dengan demikian ini adalah 3 ditambah 9. Berapa 3 tambah 9? Ini jadi huruf Z ya. Sebentar, bentar, sama dengannya Ustadz tadi huruf Z. Nah, berapa? Pinter sekali, 12. Itu ya. Alhamdulillah. Berikutnya nomor 18. Hasil taksiran. Nah, ini enggak usah Ustadz perbesar ya, langsung aja ya. Kesatuan terdekat, lagi-lagi kesatuan. Maka ini yang kita lihat yang dekat koma. Apakah dia 5 ke atas? Tidak, maka depannya ini tambahnya 0. 9 tambah 0 berapa? Tetap ya, salah satunya 9 kali, karena satuan terdekat maka kita lihat 8-nya saja. Hei 8, apakah kamu 5 ke atas? Ya, karena ya maka depannya tambah 1. 6 tambah 1 berapa? 7. Sekarang kita langsung jawab. 9 dikalikan 7 berapa? Ya, 63. Jawaban yang tepat adalah A. Gampang ya. Nomor 19. Taksiran. Hasil taksiran dari 11 6/9 dibagi 4 2/7. Berapa? Nah, ini mirip seperti nomor berapa tadi? 14 ya. Nomor 14 belum kita hapus yang cara ini. Nah, cara ini. Nah, silahkan ini dipraktekkan. Kita tulis ya, 11-nya kita tulis lagi 11. Nah, pembulatannya ini 6/9 nanti kita taruh di sampingnya. Nanti kita gabung maka kita plus ya. Plus berapa akan dibagi, biar gampang ini kita buat tanda kurung. Nah, ini 4. Ini juga akan kita bulatkan. Digabung hasilnya nanti dengan itu. Sebentar, tercoret kembali. Maaf. Nah, berapa? Aduh, gak apa-apa ya, gini ya. Nah, maka kita akan lihat 6/9-nya. Kita taruh di sini. Warnanya saya ganti biru biar sebagai pembeda. 6/9. Ke atas mendekati 0 ya. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, maaf. Ini pas nggak nyaman ini mouse-nya.
1, 0. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lompatan. Sedangkan ke bawah dari 6 kita sampai ke 9. 7, 8, 9. Astagfirullah. 9 ya, sampai dengan nilai bawahnya. Maka berapa lompatan? 1, 2, 3. 3. Mana yang paling dekat ke bawah? Maka karena ke bawah dia 1, itu ya. 1. 11 tambah 1 berarti di sini nanti jadi 12. Bentar ya, ini pas enggak enak ini. Penanya melenceng-melenceng terus. Bagi sekarang 2/7. 2/7 berapa? Tentu yang sudah mahir dia langsung tertebak ya. Karena 2 itu mendekati 1, 0, maka tinggal 2 lompatan. Sedangkan ke bawah 2 ini harus menuju ke 7 masih ada 3, 4, 5, 6, 7. Berapa lompatan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lompatan, yang ke atas 2 lompatan. Lebih dekat yang 2 lompatan, maka dia 0. 4 ditambah 0 tetap 4. Jadi 12 dibagi 4 berapa? Iya, dapatnya 3. Jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, saat ganti warna merah, sama dengannya juga tercoret lagi. Gini ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah bisa dipahami. Berikutnya nomor 20. Hasil taksiran 53% dari ini 4.000 tadi yang Ustadz bilang ini taksirannya kalau di operasi hitungnya agak berbeda. Kenapa? Kalian bisa lihat di buku kalian. Jika lupa itu ada di halaman berapa ya? Halaman 22 ya. Jadi dia persennya ini ketika dimasukkan ke operasi hitung hanya ada pembulatannya 0% itu ya. Astagfirullah, maaf sekali ini pulpennya pas tidak bagus ini ya. Persen. Kemudian 25%. Ini ya, anggap 25 ya. Tercoret enggak apa-apa. 50%. Aduh. Sing angka sing ngeluar jadi error ya. 75%. Nah, harus pelan-pelan sekali. Aduh. Persen dan 100%. Jadi elik ya tulisannya ya. Nah, anggap ini persen juga ya. Atau dia 0, 1/4, setengah, 3/4 atau 1 gitu ya. Pembulatannya 0, 1/4, kemudian setengah, kemudian 3/4 dan 1 itu ya. Wah, jadi tulisannya jadi kayak gini. Tidak apa-apa ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi 53 ini paling dekat kemana posisinya? 53 berarti di sini ya. Posisi di sini ya. Paling dekat kemana? Ke 50 ya. Dekat ke 50. Maka kita ambil 50%. 50%. Enggak apa-apa ya. Ini enggak mau ya. Ini tidak mau dikendalikan ini. Ini pas error ini. Saya ulang lagi lah. Pelan-pelan sekali. Aduh, tetap aja. Menjadi 50/100 ya. 50/100. Dari itu maksudnya adalah kali berapa? Kali 4.000. Angkanya jadi nyambung-nyambung semua ini. Sebentar, nanti enggak. Kalau ini harus dihapus ini. Nyambung-nyambung semua ini. Saya ulang ya.
Mohon maaf sekali, ini ternyata pas kurang bersahabat ini. Nah, 0 harus pelan-pelan sekali nulisnya. Sekarang kalau sama-sama punya kandungan 0 di bagian belakang bisa kita coret. Maksudnya dibagi 10, dibagi 10 lagi, itu kan jadi dibagi 100 ya. Berarti tinggal kita kalikan bagian atas. 5 dikalikan 4 itu berapa? 20 ya. Tinggal 0-nya ini kita coret lagi. 0-nya bagian atas itu tinggal kita ikutkan. Nah, kemudian 0 yang ini juga tinggal kita ikutkan. Nah, seperti itu. Itu ya. Ulangi lagi. 5 dikali 4 itu ketemunya 20. Yang ini ya, 20. Kemudian 0 yang ini kita ikutkan belakang, 0 yang ini juga kita ikutkan belakang. Begitu ya. Jadi ketemunya adalah 2000. Nah, semoga bisa dipahami apa yang kita bahas pada video kali ini. Dan mohon maaf sekali ini pas akhir-akhir mouse-nya ini ternyata susah dikendalikan ini. Nyoret-nyoret terus ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mempermudah kalian menghadapi PTS ya. Kita akhiri dengan berucap syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.